ketemu lagi bareng gue Ariska dan gue Astrid. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel Ayo Sekolah Keluar, ini merupakan video kedua kita ya Trit ya, episode kedua. Benar banget. Dan buat kalian juga yang belum sempat nonton episode pertama, jangan lupa habis nonton video ini langsung cus tontonin episode pertama kita. Iya. Ada di link di bawah ini ya. Soalnya itu berkaitan sih gitu sama episode yang kedua ini, jadi ada baiknya kalian nonton juga yang pertama ya. Dan tentunya buat teman-teman semua di luar sana yang lagi pengen cari tahu tentang sekolah ke luar negeri atau mungkin cuma pengen nambah wawasan aja ya Trit ya mengenai sekolah ke luar negeri. Jadi cocok banget buat kalian, jadi cus tongkrongin terus YouTube channel kita ya. Dan di episode pertama kemarin kita udah ngebahas tentang ngapain sih sekolah ke luar negeri. Di episode kali ini yang kedua kita akan bahas tentang tantangan lebih dan tantangan dan cara ngatasinnya kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, nyalain tombol notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga kita punya akun Instagram @ayosekolahkeluar. Go follow sekarang juga untuk tahu info menarik selanjutnya. Oke. Langsung aja kali ya. Di episode pertama kemarin kita udah ngebahas ngapain sih sekolah ke luar negeri. Dan kali ini di episode kedua kita akan ngebahas tentang tantangan sekolah ke luar negeri dan cara ngatasinnya. Iya, benar banget. Karena pasti yang namanya, again kita ulang lagi ya, kemarin kita ada bahas comfort zone segala macam gitu. Itu pasti challenging buat kalian yang baru pertama kali pisah sama keluarga segala macam sama teman-teman, terus ke negara baru, itu pasti challenging banget. Nah sekarang kita mau bahas nih apa aja sih tantangannya kalau kuliah ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, terus gimana sih cara ngatasinnya gitu. Langsung aja ya. Yang pertama lebih kayak ke fear of homesickness. Mungkin gue homesick ya, ngerasain homesick. Mungkin gue bisa share sedikit kali ya, walaupun emang gue nggak kuliah ke luar negeri gitu ya, berangkat dari Bali terus keluar kota, itu juga kayak ngerasain banget di awal-awal tuh kayak takut gitu, bisa nggak ya gue survive gitu, gimana ntar caranya biar gue kayak tetap bisa in touch sama keluarga gue, apalagi kan gue anak pertama, terus habis itu kayak nggak pernah ngerantau sama sekali. Itu sih hal yang pertama gue takutin adalah kayak gue bisa survive kayak tanpa mereka kayak gitu. Minta pulang nggak ya gitu ya, nggak jadi kuliah, nggak jadi makanan, kangen semuanya deh yang ada di rumah gitu kan. Bener. Cara lo keluar terus kayak di dunia, misalnya di kota yang baru lo nggak kenal siapa-siapa kayak gitu. Mungkin langsung emang lo waktu itu benar-benar sendirian ya? Maksudnya kayak dari sini dari Bali tuh kayak teman-teman SMA lo atau apa ada nggak yang? Ada. Oh nggak ada. Jadi di kampus itu dari alumni sekolah gue cuma ada 2 orang, which is gue juga nggak terlalu deket gitu kan sama dia. Kita langsung bahas kali ya cara ngatasinnya gimana aja. Iya benar. Apalagi kalau keluar negeri gitu, ketika lo homesick, nggak mungkin kan lo tiba-tiba minta pulang gitu kan. Maksudnya setelah semua yang udah lo siapin, lo kerjain, dan lo udah berangkat ke sana, mau nggak mau lo harus survive ya kan. Nah cara ngatasinnya gimana? Sebetulnya gampang-gampang susah, tapi mungkin yang pertama gue bisa bilang cara ngatasinnya ya lo sibukin diri lo aja. Benar. Cari kesibukan dengan kegiatan di sana yang lo bisa ikutan lah kayak gitu. Ya kayak gue waktu itu sempat masuk ke himpunan mahasiswa komunikasi gitu sih Trit ya. Akhirnya sebenarnya kayak yang pertama tuh lebih cari teman sih ya. Cari teman, habis dapat teman, cari kesibukan di situ. Himpunan mahasiswa ya kalau di sana ya sebutnya ya. Nah kalau di luar tuh disebutnya student clubs. Kita sempat mention ini juga di episode sebelumnya gitu. Jadi student clubs itu menarik karena kan itu non akademik ya, something yang fun gitu. Jadi lo boleh tuh cari yang mungkin starting dari cari aja perkumpulan anak-anak Indo PPI di kampus ya, lo, PPI. Ikutan aja, mereka punya kayak Instagram account juga tuh, jadi lo bisa tuh ikutan follow aja dulu biar tahu nih mereka ngapain aja. Terus dari situ lo bisa in touch, tanya-tanya, kemudian lo bisa join gitu loh dengan PPI gitu. Nah itu udah cukup sedikit menolong homesick lo, ya kan? Dan mungkin mereka juga bisa bantu share, misalnya, kangen makanan Indo nih, caranya di mana sih? Gimana caranya, gimana sih lo di luar sana gitu kan? Ada nggak sih gitu makanan Indo di negara itu gitu? Ada. Jadi kalau di luar negeri itu ada sebutannya Chinatown gitu. Jadi Chinatown tuh memang makanan Asia gitu, bukan melulu buat Chinese doang, enggak gitu. Even ada yang kayak khusus buat negara tertentu yang memang komunitasnya banyak kayak Vietnam segala macam. Itu mereka kayak ada satu lokasi tuh yang khusus jualan makanan Asia. Paling nggak ngobatin rasa rindu lo ya terhadap
makanan. Paling nggak lo bisa nge-taste ya. Kalau misalnya lo ke western country kan berarti kan lo maksudnya beda tuh makanannya. Jadi lo bisa ke situ. Nah terus bisa juga lo sambil kayak apa ya, cari kegiatan baru ya gitu, ya kayak olahraga mungkin yang lo nggak mungkin misalnya nggak lo lakuin selama ini gitu kan, tiba-tiba lo ikut olahraga segala macam, itu bisa membantu banget sih. Ya itu cukup sih, maksudnya kayak ya itu tetap sibukin diri, terus habis itu cari teman yang memang tuh apa ya istilahnya lingkungan satu komunitas. Kalau misalnya lo keluar berarti lo join PPI kayak gitu bisa, terus stay busy sih yang jelas ya kayak gitu. Dan juga jangan lupa kayak tetap misalnya emang lo kangen makanan Indonesia, lo bisa ke Chinatown tuh ada yang di daerah gitu. Dan kadang ada yang kampung Indo juga, jadi iya gue pernah beberapa negara ada kampung Indonya gitu. Jadi kalau lo pengen ya kayak nyari Indomie gitu kan kayaknya craving banget ya kalau udah di sana ya. Indomie keren kan. Oke deh, itu tadi tentang fear of homesickness dan cara homesick. Tadi kita udah ngebahas tentang homesick ya Trit ya. Terus nextnya apalagi sih biasanya yang gue alamin sendiri ya, kayak kalau misalnya keluar negeri itu biayanya nih Trit yang mahal gitu. Iya benar. Kayaknya udah ada umum tuh. Iya kan, maksudnya kayak orang-orang Indo gitu kan yang concernnya ke duit misalnya nih ya. Kita tuh udah punya pandangan bahwa kuliah ke luar negeri itu mahal banget gitu. Bahkan gue kayak denger di US bisa ngabisin 700 juta satu semester let's say, atau nggak even setahun gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang tuh jadi tantangan sih buat kita gitu kan, melihat kayak gila biayanya aja udah segitu. Lumayan ya, iya kayak gitu. Langsung kayak udah gue mundur perlahan lah kayak gitu. Kayak lo ngebandingin langsung kalau di Indonesia lo masuk yang uni bagus aja nggak segitu banget gitu ya. Tapi sebetulnya itu nggak semuanya benar sih, maksudnya memang ada lah ya, sama sih kayak di Indonesia kan kita juga ada kampus-kampus yang mahal, emang mahal gitu, ada yang murah gitu, ada yang terjangkau. Nah di luar negeri itu juga ada kayak gitu, jadi ada yang even kemarin ya gue kan karena memang gue sering ngecek juga ya, kayak compare juga, itu ada juga yang even lebih murah daripada di Indonesia gitu. Oh ya? Kayak starting dari 1.500 US tuh sekitar. Iya, itu satu semester segitu. Ya, aduh, kayak kemarin gue kuliah. Iya kan, gitu. Dan itu lo tuh bisa di sana, maksudnya ya belajarnya kan studinya in English gitu, bukan yang kayak itu kayak di Eropa deh. Ya? Di Eropa. Nah Eropa tuh boleh banget dieksplor karena Eropa banyak pilihan sekolah yang terjangkau gitu. Terus kayak Kanada juga salah satunya tuh yang bisa dieksplor. Yaitu sekitar $1.500 per semester gitu. Jadi nggak melulu kuliah di luar negeri itu mahal gitu. Nah cara ngatasinnya gimana nih gitu. Bener, itu dia. Nah sekarang kan udah tahu nih pilihannya, ada yang terjangkau, ada yang lebih murah dari Indo ternyata gitu. Nah selain itu cara ngatasinnya bisa kayak dari kerja part time. Nah ya bisa nabung juga bisa kan, nabung, jadinya punya duit sendiri dan bisa bayar. Ya bisa. Kadang-kadang bisa nggak cuman covering biaya hidup. Ada beberapa students yang dia bener-bener cuma dibayarin di tahun pertama sama orang tuanya. Jadi ini memang dia berangkat modal nekat bisa gue bilang gitu. Jadi ya dia orangnya memang gue ngeliat ada tekadnya besar ya. besar. Terus dia berangkat bener-bener kayak orang tuanya cuma bisa support first year. Terus dia kerja. Dia kerja part time. Dia even kayak ngambil bisa 2-3 kerjaan. Dan gue udah nggak tahu lagi kayak even dia tuh kayak bisa sampai tengah malam gitu loh, bener-bener ngambil part time segala macam supaya dia bisa covering semua expense dia di sana termasuk biaya kuliah. Dan terakhir gue dengar ya ini termasuk yang success story ya menurut gue. Dia tuh sekarang udah kerja di Qatar. Dan dia udah bisa beli nyokapnya rumah gitu loh, kayak keren sih. Maksudnya gue salut sih sama dia, kayak apa sih ngelihat dia dari awal sampai akhirnya sampai sekarang begini sukses gitu. Dan bener-bener ya orang tuanya sih bangga banget gitu. Jadi itu sih salah satu caranya ya lo kerja part time. Dan kalau udah lulus kan lo bisa ambil yang after graduate itu kayak ada pilihan untuk bisa lanjutin untuk kerja di sana sebelum pulang. Gitu. Nah itu nanti arahnya bisa ke permanen residency ya, kayak gitu. Menarik banget ya. Maksudnya kan kayak itu tadi balik lagi kayak kita udah ke blocking gara-gara kuliah di sana mahal, jadi tekadnya tuh udah ya karena kayak semua gitu. Orang bilangnya kan begitu gitu, bilangnya mahal, tapi ternyata optionnya ada. Jadi jangan sedih.
research ya, paling nggak tuh research aja, cari tahu terus gitu. Paling nggak sebelum berangkat cari tahu dulu kampusnya kayak gimana segala macam, terus ya balik lagi opportunity di sana juga banyak banget ya ternyata ya. Bener banget kayak gitu. Nah itu tadi ya yang kita bahas tentang biaya kuliah yang mahal, ternyata itu hanya mitos ya kalau kita bisa bilang ya. Maksudnya, ada pilihan yang murahnya ada juga, pilihan sih yang jelas gitu. Cara ngatasinnya gimana? Yang pertama cari tahu kampusnya, cari tahu biayanya, dan ternyata juga di sana banyak banget kampus yang ngasih harga-harga yang terjangkau ya ternyata. Dan yang kedua tentunya kalian juga bisa part time atau internship ya hitungannya ya. Ada internship, ada part time juga. Oke deh. Tadi kita udah bahas tentang biaya kuliah yang mahal ya Trit ya, dan ternyata nggak semua ya kampus di sana itu mahal gitu ya, ada banyak juga yang terjangkau gitu. Dan sekarang kita akan bahas tentang reputation of the host country. Nah itu kayak lebih balik lagi ya, kayak lebih kita harus bisa dari awal pengen kuliah ke luar negeri harus research, paling nggak survei nih rank university mana sih yang oke gitu ya untuk kita bisa daftar segala macam. Bener nggak sih Trit? Ya jadi biasanya ya kalau anak Indonesia memang salah satu concernnya itu adalah ranking university-nya. Jadi kayak di luar kayak lu nilai lu bagus atau enggak, itu pasti mereka akan datang dengan nanya ini ranking berapa uninya. Lebih ke pride-nya ya nggak sih? Iya, mereka pasti memulai dari situ tuh pertanyaan yang sering kita dengar kalau nyari kuliah ke luar negeri, pasti nanya rankingnya. Nah itu mungkin menjadi tantangan juga. Kenapa? Karena ketika lu kan dari sini nih lu belum lihat kayak beneran nggak sih ini memang uninya bagus segala macam. Nah lu mesti tahu institusi mana aja sih yang memang terpercaya untuk kasih survei tentang top university gitu. Apa benar ini memang uni bagus? Apakah surveinya benar atau enggak? Itu kan kita kan mesti cek karena banyak banget sih. Kayak lu kalau scroll aja World Ranking University banyak banget institusi yang kasih ini kan insight gitu. Nah kita mau kasih tahu ada tiga institusi yang sangat dipercaya dan akurat untuk yang ngasih kayak World Ranking University ya. Jadi yang pertama itu namanya QS World University Rankings ya. Jadi nanti kita akan share juga linknya di description untuk kalian bisa lihat-lihat, explore gitu. Nah kalau memang kalian ngerasa kalian good students secara akademik dan juga non akademik, nah kalian boleh coba apply ke top university yang ada di rankingnya CQS ini. Di situ ada semua ya ternyata. Ada semua. Jadi itu kayak gabungan dari seluruh dunia sih kayak world ranking gitu. Dan biasanya tuh yang jadi top 5 atau top 10 tuh dari US atau dari UK sih. Top university-nya. Nah itu tadi QS, ada lagi nih namanya Times Higher Education atau THE kalau disingkat. Nah itu juga bisa jadi panduan buat lo untuk nyari ranking university di dunia gitu. Jadi kalau lo nggak nemu yang lo mau di QS atau misalnya lo ngerasa enggak deh kayaknya harusnya uni ini bagus kok nggak ada nih di QS, lo bisa compare dengan Times Higher Education. Itu juga bagus sih gitu. Dan yang ketiga nih Shanghai Ranking namanya. Jadi itu sama sih World Ranking juga. Enggak fokus tentang bukan ya. Cuma namanya aja namanya Shanghai Ranking. Kalau di website mungkin singkatannya ARWU. Cuman kalau umumnya kita sebutnya Shanghai Ranking. Jadi kalau bilang misalnya uni-uni tuh kalau di website suka mention kan reputationnya mereka. Nah lu tinggal mengacu aja nih dengan yang 3 institusi ini. Jadi kalau lo lihat di situ ada ranking based on QS atau ranking based on Times Higher atau ranking based on Shanghai, ya itu udah oke banget sih. Udah akurat lah rankingnya. Gitu karena mereka memang surveinya beneran sih gitu, nggak yang kayak ada juga yang kayak cuman based on subject segala macam, jadi kadang-kadang rancu gitu loh ranking. Emang ini lebih ke uninya ya. Ini overall ranking gitu. Oke. Berarti itu tadi ya kalau misalnya ngomongin kuliah ke luar negeri, ya itu tantangannya lebih kayak kita harus cari tahu dulu nih reputation of the host country gitu ya. Karena juga balik lagi itu kayak penting banget juga sih buat kita tahu bahwa kita nih apply di kampus mana sih, ranknya berapa sih kayak gitu. Tapi itu berarti menjadi satu hal yang jadi concern juga nggak sih berarti kalau ngomongin ranking gitu?
selalu jadi concern. Dan terus gue mau nambahin lagi sih, sebetulnya ada juga yang by country sebetulnya. Jadi tiap-tiap negara tuh sebenarnya mereka punya kayak elite group, di mana itu kayak mereka surveinya by research gitu. Jadi kalau ini studentsnya memang nyari program yang lebih ke research gitu ya, kayak contohnya science, engineering, IT dan lain-lain. Nah, boleh mengacu ke situ juga. Jadi contohnya nih Australia, mereka ada namanya Group of 8 ya. Jadi itu ada 8 top university lah bisa dibilang. Ya memang bagus banget untuk di research programnya gitu. Itu untuk Aussie itu ya? Itu untuk Aussie. Jadi setiap negara ada juga kayak di US mereka ada namanya Ivy League gitu. Ivy League ya. Lo pernah dengar juga kan? Jadi kayak Harvard gitu-gitu under Ivy League. Tapi kalau di US tuh sebenarnya banyak banget selain Ivy League. Ivy League tuh kayak mengacu ke satu program tertentu sih sebetulnya gitu. Kalau yang lain lagi kayak misalnya lebih ke sports segala macam itu ada lagi nama grup-grupnya. Nah contohnya juga kayak di UK dia ada namanya Russell Group. Russell Group gitu. Jadi ya intinya sih masing-masing negara mereka juga punya survei. Itu bukan dari government sih. Itu benar-benar ada kayak institusinya sendiri yang memang surveying gitu ya dan creating elite groups ini. Dan ini lo boleh mengacu ke situ ketika lo mau cari reputasi dari country tersebut gitu. Jadi untuk kita summarize lagi, untuk reputation of the host country tadi kita udah bilang ada 3 ya, berarti ya ada QS University Ranking, Science Higher Education, dan satu lagi Shanghai Ranking. Reputation of the host country tadi kita udah bahas. Selanjutnya kita akan bahas tentang transfer kredit. Iya, transfer kredit tuh kayak misalnya lo udah keburu kuliah nih di Indonesia, terus bisa nggak sih lo transfer nih apa yang lo udah ambil di Indo, lanjutin di negara yang lo mau nih gitu di luar negeri. Bisa karena memang opsinya D3 atau misalnya S1, even S1 juga bisa ya. Berarti bisa. Kalau S1 sih jatuhnya udah nggak transfer kredit karena dia jatuhnya udah komplit. Nah, jadi kalau misalnya kayak kalau yang dari Indo tuh biasanya D3, D2 atau kadang dia ada D4 juga. Nah, di luar itu kan nggak semuanya ngerti tuh D4 itu setara sama S1. Jadi kadang-kadang jatuhnya jadi kayak transfer kredit, kayak harus ngulang. Ada yang ngulang 1 tahun lagi di sana untuk dapetin kayak S1 atau bachelor degree-nya gitu. Jadi kalau kayak misalnya kalian udah keburu kuliah terus tiba-tiba kepikiran mau kuliah ke luar negeri, itu tetap bisa diproses dengan cara yang transfer kredit ini gitu. Dan transfer kredit ini cukup challenging. Kenapa? Karena nggak semua sekolah kan subjek yang pelajarin di sini nggak semua sekolah di sana bisa terima. Gitu. Jadi kayak lo mungkin ada harus ngulang beberapa subjek ketika lo di sana. Which is akan menambah durasi gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu karena itu pasti akan kejadian sama semua orang. Maksudnya semua anak-anak yang mau transfer kredit pasti ngalamin yang namanya ngulang subjek. Kecuali nih misalnya contoh kayak di Indonesia kan ada beberapa institusi yang punya program foundation. Terus ada diploma lanjutannya. Gitu. Jadi dia let's say setahun di sini, 3 tahun di sana, kayak gitu. Bisa kayak gitu juga. Tapi kalau yang foundation, diploma itu biasanya totalnya 2 tahun. 2 tahun di sini, 2 tahun di sana. Di sananya itu bisa kayak ya macam-macam pilihan negaranya yang menerima kayak gitu tuh kayak ada Australia, US juga bisa, UK, Kanada. Ada beberapa negara sih yang bisa terima. Jadi pilihannya ada. Jadi kalau misalnya lo udah keburu ngambil programnya di Indo terus lo mau lanjutin ke sana tanpa harus ngulang, ya ini ada option transfer kredit gitu. Kayak gitu. Menarik ya, jadi maksudnya ya nggak perlu ngulang-ngulang banget sampai sana ya kan, paling nggak ada lah gitu ya mata kuliah yang kita udah ambil di sini dan nggak perlu kita ulang di sana. Cuma ada nggak sih kayak kejadian tiba-tiba nggak ada nih kreditnya nggak bisa nggak dapet kredit gitu ya, jadi harus ngulang dari awal. Ada juga kayak misalnya mungkin secara ranking di sini tuh lo kuliahnya bukan di uni yang ranking nih yang bagus. Nah lo kesananya mau cari yang top ranking university. Nah itu mohon maaf. Itu sulit ya. Jadi mendingan cari yang memang possible to transfer aja gitu. Optionnya ada. Nah nanti kalau dari gue sih ya kalau boleh saja sebetulnya dari sininya kalau misalnya lo masuk ke sananya bukan top uni karena memang dari sini backgroundnya lo bukan dari top uni juga, ya lo ambil aja dulu uni yang memang standarnya sama, selevel.
Nah, lo komplit bachelor, abis itu baru masternya lo ambil yang top university. Jadi gitu. Triknya begitu ya. Jadi biar nggak sedih-sedih banget. Sedih banget. Gak sih kalau kayak ya nggak bisa gitu kan, kayak udah kepengen tapi nggak bisa. Cuman ya tetap ada aja ya. Ada pilihannya. Sama ada juga program US ya. Ada satu uni lokal di sini yang punya program US. Jadi kalau bisa ngambil 2 tahun di sini, 2 tahun di US. Yeah. Itu juga lumayan sih ininya. Itu bisa kayak direct justru. Jadi nggak ngulang. Oke. Jadi let's say di sini berapa semester tuh berarti ya? 1 semester, 4 semester, terus di sana lanjut 4 semesternya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu ngulang lagi, lanjut aja. Nggak ngulang. Ada yang bisa lanjut gitu. Ada juga yang kayak gini, misalnya mereka emang punya college di sini. Nah, contohnya di Australia dia punya university. Gitu. Jadi ini sebetulnya masih satu university kan, maksudnya satu company gitu. Cuman di sini mereka cuma ngover program college kayak diploma program. Nah, lo ketika lo mau lanjutin ke Australinya dengan institusi yang sama ya lo bisa lanjut langsung tanpa ngulang gitu. Udah banyak juga ya, maksudnya di Indo college yang memang ada beberapa sih pilihannya. Di Jakarta ya. Jakarta. Kayak gitu. Jadi begitu ya, jangan khawatir dan jangan bersedih hati dulu ya kan ketika lo nggak bisa ngatasin si transfer kredit ini. Tenang aja, ada caranya. Pilihannya ada. Pilihannya ada gitu. Tadi kita udah ngebahas tentang transfer kredit ya Trit ya, dan ternyata emang bisa juga tuh kuliah di Indo berapa tahun terus nanti lanjut next ke lanjutnya langsung di luar tanpa harus ngulang semuanya. Jadi kayak cuma beberapa subjek saja. Betul. Nah, next kita akan bahas tentang tantangan selanjutnya. Yaitu adalah safety and security. Gimana sih maksudnya nih Trit, safety and security gitu? Ya kalau lo mau kuliah keluar biasa salah satu yang dipertimbangkan kan sebenarnya safety. Maksudnya kayak negaranya aman gak nih buat lebih ke negara buat study di sana gitu. Itu biasanya cukup challenging. Kenapa kayak orang tua tuh selalu concernnya kayak gitu. Karena kan mereka di sana. Karena mereka kan harus kayak ninggalin anaknya ke negara orang nih gitu. Bener. Ya make sure lo ada di negara yang safe gitu. Nah sebetulnya kayak cara ngatasinnya sih gampang banget. Kalau misalnya pengen tahu apakah ini safety atau enggak, ya tinggal cek aja ini negaranya sering konflik nggak sih gitu. Contoh ya, udah lama sih ini kejadiannya yang sempat ada terorisme segala macam. Waktu itu sih yang gue inget yang di New Zealand kayak gitu sempat ada terorisme kan. Gitu. Padahal di sana majority-nya kan sebetulnya enggak gitu. Orang New Zealand tuh terkenal sangat peaceful banget, maksudnya enggak konflik gitu. Tapi ternyata bisa kejadian terorisme juga. Nah itu sempat bikin beberapa students akhirnya jadi mikir ulang gitu. Karena ya to be honest, kita aja juga di sini aja khawatir gitu, apalagi ketika lo nggak ada di negara lo, terorismenya tuh kayak di negara orang gitu. Takutnya apa nanti kayak kalau misalnya ada apa-apa gue harus gimana nih gitu, siapa yang akan nolongin, taking care gitu. Nah selain itu sih kayak lo juga bisa sih kontak ke KBRI. Itu Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara yang lo tuju. Pasti ada di setiap negara. Nah, biasanya sih gue selalu saranin anak-anak, once lo udah nyampe di sana, lo visit ke KBRI terdekat ya, untuk lo bisa kasih, biasanya mereka minta kopi paspor lo aja sih untuk didata, laporan gitu lah ya istilahnya ya. Untuk di register lah atau di record sama KBRI sana. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang bersangkutan dengan negara yang kayak gitu-gitu, itu tuh lo udah ada di tangan yang aman. Mereka bisa reach out lo, mereka tahu lo tinggal di mana. Dan biasanya KBRI tuh ini juga lucu sih, anak-anak kadang-kadang kayak yang lagi nggak punya duit segala macam, itu biasanya mereka suka ke KBRI itu untuk kayak dapat makanan gratis. Bisa itu. Ini sedikit insight sedikit insight aja sih gitu. Jadi selain lo supaya feel safe, lo lapor ke KBRI, pilih jangan yang negaranya banyak konflik gitu ya, terutama kayak politik tuh kan. Kayak kemarin sempat US tuh kan sempat konflik, itu juga kan jadi orang jadi mikir ulang mau ke sana kayak gitu. Ya just in case itu harus ke KBRI ya, kayak gitu-gitu ya, tetap harus. Nggak diwajibin sih, cuman kalau menurut gue mendingan lo report gitu. Dan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa sih kan seru juga ya, misalnya ngerayain 17-an di negara orang nih gitu. Nah itu kan biasanya yang arrange dari KBRI tuh biasanya timnya. Balap karung lah segala macam. Balap karung apa aja tuh pokoknya yang
kita lakuin di sini 17-an tuh biasanya mereka suka bikin juga tuh event kayak gitu ketika di negara orang itu kayak gitu. Berarti itu juga nggak kalah penting ya untuk kita cari tahu dulu tentang safety and security si negara ini nih yang pengen kita datengin atau emang kita pengen sekolah di sana gitu ya. Oke, karena balik lagi kita nggak tahu tiba-tiba ntar out of nowhere kita nggak research pas datang ke sana kerusuhan segala macam juga nggak lucu ya kan. Dan juga kayaknya yang menjadi concern ya kalau misalnya kampus kan pasti lo udah tahu nih kampusnya di sini segala macam. Nah untuk tempat tinggal juga kalau gue boleh saran sih mendingan cari yang on campus dulu. Kayak apa ya istilahnya apartemen deket kampus kayak gitu nggak sih? Iya jadi biasanya kalau yang uni-uni besar gitu ya. Mereka punya on campus accommodation. Jadi tuh memang accommodationnya tuh benar-benar di dalam kampus atau paling nggak kayak walking distance aja dari kampus kayak gitu. Itu juga boleh sih jadi salah satu pilihan ketika lo pertama kali cari akomodasi, cari yang on campus. Safety and security tadi kita udah bahas ya Trit ya. Dan poin selanjutnya ini adalah poin yang menjawab nih kecemasan teman-teman tentang sekolah ke luar negeri, yaitu adalah one stop shop for applying to school. Gimana tuh? Ya banyak banget kayak mungkin lo pernah dengar yang namanya education agency ya. Biasanya mereka tuh suka bantuin untuk lo cari info sekolah segala macam sampai bantuin daftar segala macam sampai ada yang kayak nganterin juga sampai ke negara asalnya gitu. Jadi emang kayak by group mereka sudah biasa arrange kayak gitu. Mungkin karena di negara asalnya udah ada office juga, mereka punya office juga. Itu sih gue nggak tahu. Cuman ada yang arrangementnya sampai kayak gitu. Jadi tantangan kuliah ke luar negeri itu salah satunya adalah gimana ya gitu. Kalau misalnya gue mau kuliah keluar, daftarnya gimana gitu. Terus tahu bisa keterima atau enggaknya. Jadi dari mulai daftarnya tuh diurusin ya berarti ya. Gitu. Taking care banget ya sama agensinya. Iya, jadi kayaknya gue sering lihat sih kayak kan dulu sempet Jakarta tuh sempet datang juga ke expo dan emang banyak sih yang bikin kayak booth gitu kan ya Trit ya. Terus kita bisa konsultasi segala macam di situ ya. Which is itu helpful banget ya buat yang emang nggak tahu apa-apa, clueless, terus kayak pas datang ke sana juga terjawab nih apa yang gue pengen yain gitu. Jadi biasanya masing-masing education agency itu suka create events. Jadi undang kayak perwakilan dari masing-masing institusi yang udah kerja sama mereka untuk ketemu langsung sama kalian nih gitu. Kalau kalian lagi mau nyari info sekolah ke luar negeri. Jadi one stop shop ini sebetulnya melingkupi kayak semuanya sih, semua proses dari awal dari lo nyari info sampai lo enroll di sekolah tersebut gitu. Jadi kenapa disebut one stop? Karena ya mereka provide all services. Even ada yang kayak after service. Jadi once lo udah nyampe di sana, mereka tuh masih keep in touch, nanyain gimana, apakah semuanya baik-baik aja gitu, akomodasinya oke nggak, terus gimana orientationnya segala macam, ada yang lo ini nggak, yang lo mau dibantuin segala macam. Ada yang kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh nih informasi, cari education agency yang terpercaya. Gimana ya kita bisa advice sih, kita bisa kasih suggestion beberapa agency yang ya terpercaya, emang ngebantuin studentsnya tuh bener-bener total A to Z ya. A to Z. Kayak gitu. Tapi ada nggak sih kayak case gitu, case unik yang pernah lo alamin gitu ya tentang si one stop shop ini kayak gitu, bisa di-share kali ya ke teman-teman juga. Kalau misalnya yang sering kejadian nih case sih pasti macem-macem banget ya. Kadang bilangnya one stop shop, tapi kenyataannya begitu udah payment nih gitu. Biasanya kan goalnya itu kan di situ tuh, once lo udah payment, pas mau ngurus visa gitu, karena kan biasanya visa juga diurusin sama agent. Kalau di Indonesia ada beberapa negara yang nggak ngurusin visa, tapi kalau di Indonesia umumnya mereka bantuin juga untuk pengurusan visa gitu. Nah biasanya cuma bantu sampai di tahap bayar uang kuliah gitu, terus abis itu visanya nggak dibantuin gitu. Padahal sebetulnya lo udah bayar uang kuliah, kalau lo nggak dapet visa kan lo juga nggak bisa berangkat. Iya benar juga kan, itu yang harus diurus dulu.
Terus ada juga yang anak-anak emang prefer untuk apply visa sendiri karena mungkin persyaratan yang diberikan si education agency itu mungkin menurut mereka berlebihan gitu. Biasanya ada tuh anak-anak yang mengambil master degree, mereka kayak udah research sendiri langsung ke websitenya embassy, persyaratannya apa, terutama bukti keuangan biasanya sih yang suka jadi issue sih. Deposit gitu-gitu ya. Depositnya gitu kayak maunya berapa, sementara mungkin mereka ngerasa dengan mau sekian nih udah cukup sebetulnya gitu. Tapi ada yang berhasil juga sih akhirnya ketika mereka apply sendiri gitu. Mungkin emang rada-rada budget concern gitu. Akhirnya mereka apply sendiri dan visanya bisa dapat juga kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ngerasa kayak aduh gimana ya caranya gue apply sekolah ke luar negeri, benar-benar clueless, kalian bisa hubungi education agent yang ada di Indonesia gitu ya. Dan kalau emang mau tanya-tanya sama kita juga bisa banget ya Trit ya. Boleh nanti kontak-kontak kita aja, kita bisa sharing pilihan-pilihannya. Iya, itu tadi tentang one stop shop for applying to school. Nah, sekarang kalian udah pada tahu nih ya tentang tantangan sekolah ke luar negeri dan cara ngatasinnya nih Trit. Dan pasti dong kalian mau tahu hal-hal yang lebih menarik lainnya, tetap tongkrongin terus YouTube channel Ayo Sekolah Keluar. Oke. Dan juga feel free untuk tanya-tanya sama kita berdua nih, bisa tanya-tanya langsung di komen, di Instagram juga bisa ya Trit ya. Boleh banget. Kontak kita aja. Mau tanya apapun, tanya apa aja tentang sekolah ke luar negeri, kita akan balasin gitu. Dan jangan lupa lagi, kita ingat lagi untuk like, subscribe, nyalain tombol notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita juga punya Instagram @ayosekolahkeluar yang bakal ngasih tahu info-info menarik lainnya, dan kita juga ada giveaway loh. Jadi cus langsung follow sekarang juga. Akhir kata, gue Ariska dan gue Astrid. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye. Bye.